Bagaimana rasanya ketika 5 tahun perjuanganmu dihapus begitu saja? Ketika mimpi yang kamu bangun dari nol, dari ruangan sempit dan proposal tengah malam, tiba-tiba hanya menyisakan satu nama, dan itu bukan namamu? Cerita ini bukan sekadar tentang pengkhianatan cinta. Ini tentang penghapusan. Tentang bagaimana seseorang yang pernah berdiri sejajar, perlahan dipindahkan menjadi bayangan. Ia mencintai seorang pria bernama Robbie, bukan hanya sebagai kekasih, tapi sebagai partner hidup dan partner bisnis. Mereka membangun perusahaan bersama, berbagi ambisi, berbagi lelah, berbagi mimpi. Namun ketika kesuksesan datang, namanya menghilang. Dan puncaknya, sebuah undangan pernikahan. Robbie menikah dengan wanita lain, dengan cerita versi barunya, tanpa menyebut sedikit pun tentang fondasi yang pernah mereka bangun bersama. Banyak orang mungkin memilih menangis. Banyak yang mungkin memilih memaki. Banyak yang mungkin datang untuk membuat keributan. Tapi ia memilih cara yang berbeda. Ia datang ke pernikahan itu, bukan untuk merusak, bukan untuk memohon, bukan untuk merebut kembali cinta. Ia datang untuk satu hal, mengembalikan namanya ke tempat yang seharusnya, dengan tenang, dengan elegan, dengan fakta yang tak terbantahkan. Dan malam itu, tanpa teriakan, tanpa drama murahan, tanpa aib yang diumbar, ia membuat semua orang menyadari satu hal, bahwa harga diri tidak bisa dihapus, bahwa sejarah tidak bisa ditulis ulang sesuka hati, dan bahwa cara paling berkelas untuk mempermalukan seseorang adalah dengan berdiri begitu tegak, hingga mereka sadar sendiri kesalahan mereka. Inilah kisah tentang cinta, pengkhianatan, bisnis, dan harga diri. Tentang seorang perempuan yang menolak menjadi catatan kaki, dan memilih menjadi judul utama dalam hidupnya sendiri. Robbie bukan hanya kekasih. Ia adalah rencana. 5 tahun bersamaku bukan sekadar hubungan. Itu adalah masa depan yang kami rancang dengan serius. Dari nol. Dari kos kecil dengan kipas angin berisik yang kadang harus dipukul dulu supaya mau berputar. Dari meja lipat murah yang jadi kantor pertama kami. Dari mimpi yang terdengar terlalu besar untuk 2 orang yang bahkan belum stabil secara finansial. Kami tidak punya apa-apa saat itu. Tapi kami punya keyakinan. Robbie selalu berkata, suatu hari nanti, kita akan lihat ke belakang dan ketawa karena pernah sesusah ini. Dan aku percaya sepenuh hati. Ia punya ide besar tentang startup logistik digital. Katanya sistem distribusi di Indonesia tidak efisien dan ia ingin menciptakan solusi yang lebih cepat dan transparan. Semua orang menganggapnya terlalu berani. Beberapa bahkan menyebutnya nekat. Aku satu-satunya yang bilang, kalau kamu yakin, aku ikut. Dan aku benar-benar ikut. Aku membantu menyusun proposal pertamanya. Aku yang mencari referensi pasar. Aku yang merapikan slide presentasi sampai tampak profesional. Bahkan desain logo pertama perusahaan itu adalah hasil begadangku, ditemani kopi sachet dan mie instan tengah malam. Saat investor pertama menolak, Robbie hampir menyerah. Ia duduk di lantai kos, menunduk, wajahnya lelah. Mungkin mereka benar. Aku bukan siapa-siapa. Aku duduk di depannya, memegang tangannya. Kamu belum siapa-siapa. Tapi kamu bisa jadi siapa saja. Jangan berhenti sekarang. Ia menangis malam itu. Dan aku memeluknya. Tahun kedua, sedikit demi sedikit usaha itu menunjukkan hasil. Ada satu investor kecil yang percaya. Kami pindah dari kos ke apartemen sederhana. Tidak besar, tapi cukup untuk punya ruang kerja kecil di sudut ruang tamu. Di sana kami merayakan pencapaian pertama dengan pizza diskon. Robbie memelukku dan berkata, kalau nanti aku sukses, kamu tetap di sampingku, ya? Aku tertawa. Aku di sini dari nol, Robbie. Mau kamu di atas atau di bawah, aku tetap. Aku tidak tahu saat itu, kalimat itu akan terasa begitu pahit di kemudian hari.
Ketika bisnis mulai naik, ketika namanya mulai dikenal, ketika undangan seminar dan acara networking berdatangan, perubahan itu datang perlahan. Awalnya hanya kecil. Ia mulai lebih sering lembur tanpa memberitahuku. Mulai mengunci ponselnya dengan password baru. Mulai menjawab pertanyaanku dengan singkat. Aku capek. Banyak kerjaan. Nanti saja ya. Aku mencoba mengerti. Aku tahu fase ekspansi memang berat. Tapi ada jarak yang tak bisa dijelaskan oleh kesibukan. Suatu malam, aku datang ke acara peluncuran produk yang tidak sempat ia ajak secara resmi. Aku ingin memberi kejutan. Mengenakan dress sederhana, berdiri di belakang ruangan, bangga melihatnya berbicara di atas panggung. Ia terlihat berbeda, lebih percaya diri, lebih matang, lebih jauh. Dan di sampingnya berdiri seorang wanita yang belum pernah kulihat. Cantik, elegan, tatapannya tajam namun lembut. Ia tertawa pada setiap kalimat Robbie, menyentuh lengannya dengan akrab. Namanya Selena. Robbie memperkenalkannya sebagai konsultan brand yang membantunya melakukan rebranding besar-besaran. Dia ngerti pasar premium, kata Robbie waktu itu. Kita butuh sentuhan yang lebih klasik. Aku hanya tersenyum. Padahal aku tahu, branding awal perusahaan itu adalah hasil pikiranku. Sejak Selena masuk, banyak hal berubah. Namaku perlahan menghilang dari rapat-rapat penting. Ide-ideku mulai dianggap terlalu konservatif. Keputusan besar dibuat tanpa diskusi denganku. Aku cuma nggak mau kamu terlalu capek, katanya suatu malam. Padahal yang kulihat bukan kepedulian, tapi penyingkiran. Hingga suatu hari, aku melihat foto itu. Robbie dan Selena. Pre-wedding. Dengan konsep hitam putih elegan. Pose intim. Tatapan penuh cinta. Captionnya sederhana namun menusuk. Bersama orang yang tepat, segalanya terasa mudah. Tanganku dingin. Dunia seakan berhenti sebentar. 5 tahun tidak pernah disebut. Tidak pernah dijelaskan. Tidak pernah dihormati. Aku tidak menerima penjelasan apapun sebelumnya. Tidak ada percakapan dewasa. Tidak ada penutupan yang layak. Hanya foto itu. Dan 2 minggu kemudian, undangan pernikahan itu tiba di apartemenku. Amplop putih dengan embos emas. Namaku tertulis rapi, seolah-olah aku hanyalah tamu biasa. Seolah-olah aku bukan bagian dari perjalanan yang membawanya sampai titik itu. Aku duduk lama memandangi undangan itu. Haruskah aku marah? Haruskah aku menangis? Haruskah aku memohon jawaban? Tidak. Yang kurasakan justru sesuatu yang lebih sunyi. Kesadaran bahwa aku telah membantu membangun seorang pria yang kini merasa tidak lagi membutuhkanku. Dan yang lebih menyakitkan, ia mencoba menghapusku dari sejarahnya. Ia mungkin lupa siapa yang menemaninya saat tak ada satupun orang percaya. Ia mungkin lupa siapa yang berdiri di belakang layar saat ia berdiri di panggung. Ia mungkin lupa siapa yang menguatkannya ketika ia hampir menyerah. Tapi aku tidak lupa. Dan aku tidak akan membiarkan sejarah ditulis ulang tanpa namaku. Malam itu, aku menutup undangan tersebut dengan tenang. Air mata memang sempat jatuh. Tapi bukan karena aku ingin kembali, melainkan karena aku akhirnya sadar. Aku mencintai versi Robbie yang dulu. Pria yang rendah hati. Pria yang tahu arti perjuangan. Pria yang menggenggam tanganku erat saat kami sama-sama tidak punya apa-apa. Tapi pria yang akan menikah itu. Bukan lagi dia. Dan untuk pertama kalinya setelah 5 tahun, aku berhenti melihatnya sebagai masa depan. Aku mulai melihatnya sebagai pelajaran. Jika ia memilih menghapusku, maka aku akan memilih cara lain. Bukan untuk memohon. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk memastikan satu hal, bahwa aku tidak pernah menjadi catatan kaki dalam hidupnya. Aku adalah fondasi, dan fondasi tidak pernah benar-benar bisa dihapus. Yang menyakitkan bukan pengkhianatan itu sendiri,
Perselingkuhan bisa membuat hati hancur. Tapi yang dilakukan Robbie jauh lebih halus dan jauh lebih kejam. Ia tidak hanya meninggalkanku. Ia menghapusku. Awalnya aku tidak menyadarinya. Setelah foto pre-wedding itu viral di lingkaran pertemanan dan bisnis, banyak pesan masuk ke ponselku. Beberapa pura-pura kaget. Beberapa terang-terangan penasaran. Kalian putus kapan? Loh, bukannya kamu co-founder juga? Katanya dulu kalian bangun bareng. Aku tidak menjawab, karena bahkan aku sendiri belum mendapatkan jawaban resmi. Beberapa hari kemudian, sebuah artikel bisnis online memuat profil Robbie sebagai yang visionary founder. Aku membacanya dengan tangan dingin. Di sana diceritakan perjalanan startup itu dari nol. Tentang keberaniannya meninggalkan pekerjaan tetap. Tentang bagaimana ia sendirian menyusun strategi dan bertahan dari krisis. Sendirian. Tidak ada namaku. Tidak ada satu kalimat pun tentang perempuan yang menyusun proposal pertamanya, yang mengorbankan tabungan pribadinya, yang memperkenalkannya pada 2 klien awal melalui relasi kantorku dulu. Seolah-olah aku tidak pernah ada. Aku membaca ulang artikel itu berkali-kali. Mungkin aku terlalu sensitif, pikirku. Mungkin memang itu sudut pandang wartawan. Tapi kemudian aku membuka website resmi perusahaan. Struktur tim terbaru terpampang rapi. CEO, Robbie Pratama. Brand Director, Selena Wijaya. Beberapa nama lain yang baru. Dan bagian, co-founder, yang dulu memuat namaku. Kosong. Kosong. Seperti 5 tahun itu tidak pernah terjadi. Napas terasa berat, tapi bukan karena sedih. Lebih kepada perasaan diremehkan, dipinggirkan, dihapus perlahan dengan cara yang sistematis. Beberapa teman lama mulai menjaga jarak. Undangan rapat investor yang dulu masih menyertakan namaku kini hanya ditujukan pada Robbie. Grup diskusi internal tempat aku dulu aktif, kini sepi untukku. Ia bukan hanya mengganti pasangan. Ia mengganti narasi. Suatu sore, akhirnya Robbie datang menemuiku. Tanpa pemberitahuan. Berdiri di depan pintu apartemen dengan wajah yang sulit kuterjemahkan. Bisa kita bicara? Katanya pelan. Aku mengangguk. Kami duduk berhadapan di ruang tamu yang dulu ia bantu Cat sendiri. Ironis sekali. Aku nggak mau kamu dengar dari orang lain, katanya. Aku menatapnya lurus. Lalu dari siapa aku seharusnya dengar? Dari Instagram. Ia terdiam sejenak, lalu menghela napas. Kita memang sudah nggak sejalan. Kamu terlalu fokus kontrol. Aku butuh ruang untuk berkembang. Kontrol? Aku hampir tertawa. Aku kontrol karena aku ikut membangun Robbie. Kamu terlalu ambisius, lanjutnya. Aku capek selalu merasa dinilai. Dinilai? Aku yang selama ini menenangkan, kini disebut pengkritik. Selena berbeda, katanya kemudian. Dia bikin aku merasa dihargai. Kalimat itu seperti pisau yang diputar pelan. Dihargai, 5 tahun mendukungnya, berdiri di belakang layar, tidak pernah meminta sorotan. Ternyata tidak cukup untuk disebut menghargai. Tapi yang paling menyakitkan bukan perbandingan itu, melainkan nada bicaranya. Seolah-olah ia sedang menjelaskan keputusan bisnis, bukan mengakhiri hubungan panjang. Apa yang sebenarnya kamu mau, Robbie? Tanyaku tenang. Ia mengalihkan pandangan. Aku cuma mau semuanya jelas. Kita sudah selesai. Selesai. Satu kata yang begitu ringan diucapkan, tapi berat diterima. Aku tidak berteriak, tidak menangis. Hanya menatap pria yang dulu pernah memintaku memilih nama anak kami kelak. Baik, kataku akhirnya. Kalau memang itu pilihanmu. Ia terlihat lega. Dan saat itulah aku benar-benar sadar. Ia tidak merasa bersalah. Ia merasa bebas. Beberapa minggu berikutnya, perubahan semakin jelas. Branding perusahaan diperbarui total. Logo yang dulu kubuat diganti.
Warna identitas yang dulu kupilih diubah menjadi lebih premium sesuai saran Selena. Di beberapa wawancara, Robbie menyebut bahwa rebranding adalah langkah berani yang akhirnya ia lakukan setelah menemukan partner yang tepat. Partner yang tepat. Kalimat itu sengaja atau tidak, terdengar seperti sindiran untukku. Aku mulai menerima pesan dari orang-orang yang dulu mengenalku sebagai bagian dari perusahaan. Kirain kamu udah nggak terlibat. Katanya dulu kamu cuma bantu-bantu. Robbie bilang kamu mundur karena nggak kuat tekanan. Bantu-bantu? Aku tersenyum pahit membaca itu. Ia tidak hanya menghapus namaku. Ia merendahkanku. Dan itulah kesalahan terbesarnya. Karena mungkin ia lupa satu hal penting. Semua dokumen awal perusahaan itu masih menyimpan tanda tanganku. Semua kontrak awal yang disepakati bersama masih mencantumkan namaku. Semua saham yang dulu kami bagi secara adil belum pernah secara resmi kupindahkan. Ia sibuk menghapusku secara narasi. Tapi ia lupa menghapusku secara legal. Malam itu, setelah membaca satu wawancara terbaru di mana ia berkata, "Aku membangun semuanya sendirian dari nol. Aku menutup laptop dengan perlahan. Bukan marah, bukan histeris, tapi dengan satu kesadaran baru. Jika ia memilih menulis ulang sejarah, maka aku akan memastikan sejarah asli tetap berdiri. Bukan dengan teriakan, bukan dengan drama, tapi dengan fakta. Ia mungkin bisa memoles cerita untuk publik. Ia mungkin bisa membuatku terlihat seperti masa lalu yang tidak penting. Namun fondasi tidak bisa dihapus hanya dengan mengabaikannya. Dan aku adalah fondasi itu. Undangan pernikahan yang sempat ingin kubuang kini justru terasa seperti panggilan. Bukan untuk menangis di sudut ruangan. Bukan untuk memohon penjelasan. Tapi untuk memastikan satu hal. Bahwa sebelum ia memulai babak baru, ia akan mengingat siapa yang menulis bab pertama. Dan kali ini, aku tidak akan berdiri di belakang layar lagi. Saat Robbie datang dengan alasan klasik, aku tidak berteriak. Aku tidak menampar. Aku tidak memecahkan gelas atau mengusirnya dengan makian seperti adegan sinetron yang dramatis. Aku hanya duduk, tenang. Dan itu justru membuatnya tidak nyaman. Ia datang sore itu dengan wajah yang dibuat seserius mungkin. Kemeja rapi, rambut tersisir, aroma parfum yang dulu kubelikan untuk ulang tahunnya. Ironis sekali, bagaimana seseorang bisa terlihat begitu normal setelah menghancurkan sesuatu yang dibangun bertahun-tahun. Kita harus bicara baik-baik, katanya. Baik-baik. Seolah-olah 5 tahun bisa diselesaikan dengan percakapan formal. Aku mempersilahkannya duduk. Tidak ada kopi. Tidak ada keramahan berlebihan. Hanya 2 orang dewasa yang duduk di ruang tamu dengan jarak emosional yang sudah terlalu jauh. Aku nggak mau kamu salah paham. Ia memulai. Aku menatapnya lurus. Lanjutkan. Ia menarik napas panjang. Seperti sedang menyiapkan presentasi penting. Kita sudah berubah. Aku juga berubah. Dan hubungan kita enggak lagi sehat. Sehat? Aku hampir tersenyum. Hubungan yang dibangun dengan perjuangan disebut tidak sehat hanya karena kini ia menemukan kenyamanan baru. Kamu terlalu mengontrol. Lanjutnya. Aku merasa setiap langkahku selalu dinilai. Aku tidak langsung menjawab. Aku membiarkan kalimat itu menggantung di udara. Mengontrol. Jika membantunya mengecek laporan keuangan disebut mengontrol. Jika mengingatkannya tentang risiko kontrak disebut mengontrol. Jika memastikan strategi pemasaran matang disebut mengontrol. Maka ya, mungkin aku memang mengontrol. Aku hanya memastikan semuanya berjalan baik. Jawabku tenang. Tapi aku butuh ruang. Katanya cepat. Aku butuh orang yang percaya padaku tanpa mempertanyakan. Tanpa mempertanyakan. Artinya tanpa kritik. Tanpa evaluasi. Tanpa diskusi. Artinya tanpa aku. Lalu nama itu keluar dari mulutnya. Selena beda. Tentu saja beda.
Selena tidak ada di masa-masa server daun tengah malam. Selena tidak duduk di lantai kos sambil menghitung sisa uang. Selena tidak menangis bersamanya ketika proposal ditolak mentah-mentah. Selena datang ketika segalanya sudah stabil. Dia bikin aku merasa dihargai. Tambahnya, kalimat itu tidak lagi menusuk seperti sebelumnya, justru terasa kosong. Karena saat itu aku sadar, Robbie tidak sedang mencari pasangan. Ia sedang mencari pengagum. Aku bisa saja mengingatkannya. Bisa saja membuka semua pengorbanan yang kulakukan. Bisa saja menunjukkan betapa tidak adilnya narasi yang ia bangun. Tapi untuk apa? Orang yang sudah memilih pergi tidak akan mendengar. Apa kamu mencintaiku? Tanyaku tiba-tiba. Ia terdiam. Itu cukup sebagai jawaban. Aku mengangguk pelan. Baik, kalau begitu kita selesai. Ia terlihat terkejut. Maksud kamu, aku tidak akan memaksa orang yang sudah tidak memilihku. Sunyi menyelimuti ruangan. Ia mungkin mengira aku akan menangis, atau marah, atau memintanya bertahan. Tapi aku tidak melakukan semuanya. Bukan karena aku tidak sakit, tapi karena harga diriku lebih besar dari keinginanku untuk dipertahankan setengah hati. Aku harap kamu bahagia, kataku akhirnya. Dan untuk pertama kalinya, ia terlihat bingung. Seolah-olah responku tidak sesuai dengan skenario yang ia bayangkan. Ia berdiri, ragu sejenak. Jangan benci aku. Aku tersenyum tipis. Aku tidak punya waktu untuk membenci. Itu bukan kalimat sekuat. Itu fakta. Karena setelah pintu tertutup di belakangnya, aku tidak langsung runtuh. Aku duduk lama dalam diam, membiarkan kenyataan meresap. Bukan tentang ia pergi, tapi tentang bagaimana ia memilih pergi, tanpa tanggung jawab, tanpa penghormatan pada sejarah. Malam itu aku membuka laptop, bukan untuk melihat media sosialnya, tapi untuk membuka folder lama, dokumen pendirian perusahaan, perjanjian saham, email-email awal dengan investor. Proposal pertama yang kususun. Namaku ada di sana. Tertulis jelas. Co-founder. Tanda tanganku tertera di setiap dokumen legal. Tanggalnya tidak bisa diubah. Aku menyadari sesuatu yang membuat napasku lebih stabil. Robbie mungkin bisa menghapusku dari cerita publik. Tapi ia tidak bisa menghapus fakta. Dan untuk pertama kalinya sejak foto pre-wedding itu muncul, aku tidak merasa menjadi korban. Aku merasa sadar. Sadar bahwa aku selama ini terlalu sibuk menjadi pendukung sampai lupa memastikan posisiku aman. Sadar bahwa cinta tidak pernah boleh membuat kita mengabaikan legalitas. Sadar bahwa perempuan seringkali rela berdiri di belakang tanpa memastikan namanya tetap tertulis di depan. Kesalahanku bukan mencintainya. Kesalahanku adalah terlalu percaya. Tapi kesalahan itu tidak akan terulang. Beberapa hari setelah percakapan itu, aku menerima kabar bahwa struktur perusahaan resmi diperbarui. Namaku benar-benar dihapus dari website, tanpa pemberitahuan, tanpa diskusi. Itu bukan lagi soal hubungan. Itu soal penghapusan identitas profesional. Dan disitulah aku berhenti menjadi mantan yang terluka. Aku menjadi mitra yang dirugikan. Aku tidak meneleponnya, tidak mengirim pesan panjang, tidak menulis status sindiran. Aku hanya menghubungi seorang teman lama yang kini bekerja sebagai konsultan hukum korporasi. Kami bertemu di sebuah kafe kecil. Ia membaca semua dokumen yang kubawa, lalu menatapku serius. Kamu sadar, kan, secara hukum kamu masih pemegang saham mayoritas. Aku terdiam beberapa detik. Mayoritas. Artinya Robbie tidak bisa semudah itu menghapusku. Artinya narasi yang ia bangun tidak berdiri di atas fondasi yang sepenuhnya ia kuasai. Aku tidak mau menghancurkannya, kataku pelan. Temanku tersenyum kecil. Mengambil kembali hakmu bukan menghancurkan. Kalimat itu terus terngiang. Mengambil kembali hak bukan balas dendam. Itu keadilan.
Dan saat undangan pernikahan itu kembali kulihat di meja, aku akhirnya tahu satu hal. Aku tidak akan datang sebagai mantan yang ingin membuat keributan. Aku akan datang sebagai seseorang yang memastikan namanya tidak bisa dihapus begitu saja. Aku tidak mengemis penjelasan. Karena penjelasan dari orang yang sudah memilih pergi tidak akan pernah cukup. Yang kubutuhkan bukan klarifikasi. Yang kubutuhkan adalah posisi. Dan kali ini, aku tidak akan berdiri di belakang lagi. Aku akan berdiri di tempat yang seharusnya menjadi milikku sejak awal. Dan Robbie akan menyadari bahwa ia mungkin berhasil mengganti pasangan. Tapi ia lupa satu hal penting. Aku bukan hanya kenangan. Aku adalah bagian dari fondasi yang belum selesai ia urus. Dan fondasi selalu punya cara untuk membuat bangunan di atasnya berguncang. Hari itu akhirnya datang. Hari yang dulu pernah kubayangkan sebagai milikku. Langit cerah. Matahari bersinar lembut, seolah dunia sedang baik-baik saja. Ironis sekali bagaimana alam tidak pernah ikut berduka atas patah hati manusia. Aku berdiri di depan cermin kamar, memandang pantulan diriku sendiri lebih lama dari biasanya. Gaun biru navy itu jatuh sempurna di tubuhku. Tidak terlalu mencolok, tidak pula sederhana. Elegan, tegas, dewasa, warna yang tidak berteriak, tapi juga tidak bisa diabaikan. Aku sengaja tidak memilih putih. Itu bukan hariku, dan aku tidak ingin terlihat seperti sedang bersaing. Rambutku kutata rapi, tergerai lembut di bahu. Makeup natural dengan sentuhan bold di mata, cukup untuk menunjukkan ketegasan, bukan kesedihan. Aku tidak berdandan untuk memikat siapapun. Aku berdandan untuk menghormati diriku sendiri. Tanganku sempat berhenti sejenak di atas meja rias, tepat di sebelah undangan pernikahan itu. Amplop putih dengan embos emas masih tampak mewah. Namaku tertulis rapi, seolah 5 tahun itu tidak pernah ada. Aku menarik napas panjang. Bukan gugup, bukan takut, hanya memastikan bahwa langkahku hari ini bukan didorong oleh emosi, melainkan kesadaran. Mobilku berhenti di depan gedung ballroom Hotel Bintang 5 tempat acara berlangsung. Deretan mobil mewah berjajar. Tamu-tamu berdatangan dengan busana terbaik mereka. Tawa terdengar ringan, musik instrumental mengalun dari dalam. Pernikahan impian. Dulu, mungkin itu juga mimpiku. Aku melangkah turun dari mobil dengan tenang. Sepatu heels menyentuh lantai marmer, langkahku stabil. Tidak terburu-buru, tidak ragu. Beberapa pasang mata mulai menoleh. Wajah-wajah familiar. Rekan bisnis, mantan kolega, orang-orang yang dulu mengenalku sebagai bagian dari perjalanan Robbie. Bisik-bisik mulai terdengar samar. Itu dia. Dia tetap datang. Berani juga. Aku tidak menunduk. Tidak pula menatap menantang. Aku hanya tersenyum tipis, seperti tamu biasa yang datang memenuhi undangan. Di dalam ballroom, dekorasi terlihat megah. Dominasi warna putih dan emas. Lampu kristal berkilau di langit-langit tinggi. Rangkaian bunga segar tersusun rapi, aroma lembutnya memenuhi ruangan. Di ujung ruangan, pelaminan berdiri anggun. Dan di sana, Robbie berdiri dengan setelan jas hitam yang sangat kukenal. Jas yang dulu kupilihkan modelnya saat kami masih sering berjalan bersama di pusat perbelanjaan. Ia terlihat percaya diri. Sampai matanya bertemu denganku. Waktu seperti berhenti sepersekian detik. Ekspresinya berubah. Bukan marah, bukan senang, tapi terkejut. Selena yang berdiri di sampingnya mengikuti arah pandang Robbie. Wajahnya tetap tersenyum, tapi sorot matanya menegang. Tangannya secara refleks menggenggam lengan Robbie sedikit lebih erat. Lucu sekali. Aku tidak datang membawa skandal. Tidak datang dengan teriakan. Tapi kehadiranku saja sudah cukup mengusik. Aku berjalan perlahan menyusuri Aisley, mencari tempat duduk yang telah disediakan. Beberapa tamu menyapaku dengan canggung. Kamu baik-baik saja?
bisik salah satu teman lama. Aku baik, jawabku ringan. Dan memang benar. Aku baik-baik saja. Justru ketenanganku itulah yang membuat situasi terasa tidak biasa. Acara akad dimulai. Suara penghulu terdengar jelas. Janji-janji diucapkan dengan hikmat. Tepuk tangan meriah menggema ketika ijab kabul dinyatakan sah. Semua orang berdiri memberi selamat. Aku ikut bertepuk tangan. Perlahan, tenang, bukan untuk menyindir, bukan untuk berpura-pura. Tapi karena aku memang tidak datang untuk menghancurkan momen sakral itu, yang akan kulakukan nanti bukan tentang cinta mereka, melainkan tentang keadilan untuk diriku sendiri. Resepsi dimulai. Musik berganti lebih ceria. Para tamu mulai menikmati hidangan. Layar LED besar di sisi panggung menampilkan slideshow perjalanan cinta Robbie dan Selena. Foto-foto mereka di pantai, di luar negeri, di restoran mahal. Narasinya manis, terlihat sempurna. Aku memperhatikan dengan seksama. Tidak ada foto masa lalu yang terlalu jauh. Tidak ada jejak cerita sebelum Selena hadir. Narasi memang bisa dipilih. Cerita memang bisa diedit. Tapi fakta tetap ada. Seorang panitia acara mendekatiku dengan sopan. Maaf, apakah Anda? Ia menyebut namaku dengan hati-hati. Aku mengangguk. Mempelai pria ingin memastikan Anda sudah menerima kesempatan untuk menyampaikan sedikit sambutan. Seperti yang sudah dibicarakan sebelumnya. Aku tersenyum tipis. Tentu saja Robbie tahu aku datang. Dan tentu saja ia mengira aku akan berbicara sekadar formalitas. Ya, saya siap, jawabku tenang. Panitia itu tampak sedikit lega, mungkin mengira tidak akan ada drama. Jika saja ia tahu. Aku berdiri perlahan dari kursi, mengambil clutch kecilku. Di dalamnya, sebuah USB tersimpan rapi. Benda kecil yang tampak sederhana, tapi memuat sesuatu yang tak pernah mereka perkirakan. Saat aku melangkah menuju sisi panggung, jantungku berdetak stabil. Tidak ada gemetar. Tidak ada keringat dingin. Aku sudah melewati fase menangis sendirian di kamar. Sudah melewati fase mempertanyakan harga diri. Hari ini bukan tentang sakit hati. Hari ini tentang posisi. Robbie melihatku mendekat. Senyum formal terpasang di wajahnya, tapi rahangnya terlihat menegang. Selena berdiri anggun di sampingnya, mencoba mempertahankan aura bahagia. MC memegang mikrofon. Selanjutnya, ada sambutan spesial dari sahabat lama mempelai pria. Seseorang yang sudah mengenal perjalanan beliau sejak awal. Ruangan sedikit hening. Semua mata mulai tertuju padaku. Aku menerima mikrofon dengan tangan yang mantap. Lampu sorot jatuh tepat di wajahku. Untuk sepersekian detik, suasana terasa sangat sunyi. Dan disitulah aku sadar. Ini bukan lagi tentang menjadi mantan yang ditinggalkan. Ini tentang berdiri di hadapan publik tanpa rasa malu. Aku menatap para tamu satu persatu. Lalu pandanganku berhenti pada Robbie. Ia menahan napas. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, akulah yang memegang kendali suasana. Aku tersenyum. Senyum yang sama sekali tidak menunjukkan kemarahan. Halo semuanya, kataku pelan namun jelas. Suara itu terdengar stabil. Tidak goyah. Tidak emosional. Di bawah gaun biru yang elegan itu, bukan lagi perempuan yang menunggu dipilih. Melainkan perempuan yang siap memastikan namanya tidak pernah dihapus. Dan inilah awal dari kejutan yang tak pernah mereka bayangkan. Ballroom hotel itu dipenuhi cahaya lampu kristal yang menggantung megah di langit-langit. Karpet merah marun membentang dari pintu masuk hingga pelaminan yang dihias bunga putih dan emas. Musik instrumental mengalun lembut, menambah kesan sakral sekaligus mewah. Semua terlihat sempurna. Terlalu sempurna. Aku duduk di barisan tengah, cukup dekat untuk melihat ekspresi Robbie dengan jelas, namun cukup jauh agar tidak menjadi pusat perhatian. Belum. Undangan yang ia kirimkan beberapa minggu lalu masih terlipat rapi di dalam clutch kecilku.
Kundangan dengan tinta emas dan huruf timbul itu terasa ironis di tanganku waktu pertama kali membacanya. Robbie Selena, mengundang Anda untuk menjadi saksi kebahagiaan kami. Aku sempat tertawa kecil saat itu. Kebahagiaan kami. Lucu. Namun, di balik tawa itu, ada sesuatu yang perlahan tumbuh dalam diriku. Bukan amarah yang meledak-ledak. Bukan dendam yang membara. Tapi tekad. Karena saat undangan itu tiba, bersamaan dengan itu pula datang notifikasi email dari pengacaraku. Subjeknya sederhana. Dokumen saham dan struktur kepemilikan. Aku membukanya dengan tangan yang gemetar, bukan karena takut, tapi karena ada perasaan yang sulit dijelaskan, campuran antara penasaran dan harapan. Dan disitulah aku menemukan sesuatu yang selama ini Robbie anggap sudah terkubur. Namaku masih tercantum sebagai pemegang saham mayoritas. Bukan minoritas. Mayoritas. Selama 5 tahun kami membangun perusahaan itu, kami memang membagi saham berdasarkan kontribusi awal. Saat itu, Robbie lebih fokus pada pengembangan produk dan relasi investor. Aku menangani branding, proposal, keuangan, dan legalitas. Dan justru karena akulah yang mengurus legalitas sejak awal, dokumen kepemilikan saham dibuat dengan detail yang rapi, dengan tanda tangan kedua belah pihak, disahkan notaris. Namun setelah bisnis mulai naik, Robbie perlahan mengambil alih kendali operasional. Ia meminta revisi struktur tim. Ia memindahkan beberapa posisi penting. Dan entah bagaimana, namaku menghilang dari halaman website, tapi tidak dari akta. Itulah kesalahannya. Ia sibuk membangun citra, tapi lupa membereskan fondasi hukum. Saat mengetahui itu, aku tidak langsung bertindak. Aku tidak menuntut. Aku tidak menghubunginya. Aku memilih diam. Diam yang bukan berarti kalah. Diam yang berarti menunggu waktu yang tepat. Dan waktu itu kini ada di hadapanku. Seorang panitia berjalan mendekati panggung dan memeriksa daftar acara. Aku menarik napas dalam-dalam. USB kecil berwarna hitam di dalam tasku terasa seperti batu kecil yang berat. Di dalamnya bukan video aib. Bukan rekaman rahasia. Hanya fakta. Dokumentasi. Sejarah. Beberapa hari sebelum pernikahan ini, aku menghubungi salah satu event organizer yang dulu pernah bekerja sama dengan perusahaanku. Ia mengenaliku, dan ia tahu bagaimana aku dulu bekerja siang malam demi membuat brand Robbie dikenal. Aku memintanya satu hal sederhana. Bolehkah ada sesi kejutan singkat sebelum akad? Sebagai sahabat lama. Ia ragu. Tapi ketika aku menunjukkan dokumen legal dan menjelaskan bahwa ini bukan sabotase, melainkan presentasi singkat, ia akhirnya mengangguk. 5 menit saja, katanya. 5 menit. Kadang 5 menit cukup untuk mengubah cara orang memandang segalanya. Di kursiku, aku melihat Robbie tertawa bersama beberapa kolega bisnisnya. Wajahnya tampak percaya diri. Jas hitam yang dikenakannya terlihat mahal. Rambutnya tertata sempurna. Ia tampak seperti pria yang sukses. Seperti pria yang membangun segalanya sendiri. Selena berdiri di dekatnya, cantik dalam balutan kebaya modern berwarna ivory. Senyumnya lembut, seolah dunia memang selalu berpihak padanya. Aku tidak membencinya. Aku hanya bertanya-tanya, apakah ia tahu? Apakah ia tahu cerita lengkapnya? Atau ia hanya mendengar versi Robbie, versi yang membuatku terlihat sebagai mantan yang tidak sejalan. Suara MC memecah lamunanku. Bapak dan Ibu yang terhormat, sebelum acara inti dimulai, ada sedikit kejutan dari sahabat lama mempelai pria yang ingin berbagi kenangan perjalanan awal. Beberapa tamu menoleh penasaran. Robbie mengernyitkan dahi, dan aku berdiri. Langkahku tenang. Tidak terburu-buru, tidak gemetar. Setiap langkah terasa seperti keputusan yang sudah kupikirkan matang-matang. Aku menaiki panggung kecil di sisi ballroom. Lampu sorot menyinari wajahku. Untuk sesaat, ruangan terasa sunyi. Aku tersenyum sopan. Selamat malam.
Terima kasih sudah mengizinkan saya berbagi sedikit kenangan. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa setiap perjalanan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Tanganku menyerahkan USB kepada operator. Layar besar di belakangku menyala. Foto pertama muncul. Sebuah ruangan sempit dengan meja kayu sederhana dan dua laptop tua. Di sudut foto, ada Robbie yang sedang tersenyum lebar. Dan di sampingnya, aku. Beberapa tamu mulai berbisik. Slide berikutnya menampilkan proposal bisnis pertama. Logo awal yang masih sederhana. Coretan-coretan ide di papan tulis. Lalu muncul dokumen legal pertama, akta pendirian perusahaan. Dengan dua nama jelas di bagian pendiri, Robbie dan aku. Tanggalnya terpampang nyata. Tanda tangan kami terlihat jelas. Tidak ada narasi dramatis. Tidak ada musik tegang. Hanya fakta yang diproyeksikan ke layar besar di tengah pesta mewah. Aku melirik ke arah Robbie. Wajahnya berubah. Bukan marah. Bukan sedih. Tapi gelisah. Karena ia tahu, ini bukan fitnah. Ini bukan manipulasi. Ini adalah sejarah yang selama ini ia biarkan terkubur. Dan aku baru saja menggalinya kembali. Slide terakhir menampilkan kalimat sederhana. Fondasi tidak selalu terlihat, tapi tanpa fondasi, bangunan tidak akan pernah berdiri. Ruangan hening. 5 menit hampir habis. Aku menatap para tamu, lalu kembali pada Robbie. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan awal itu, kataku lembut. Hari ini saya hanya ingin memastikan bahwa cerita lengkapnya tetap ada. Tidak lebih, tidak kurang. Aku tidak menyerangnya. Aku tidak menyebut pengkhianatan. Aku hanya memastikan namaku kembali berada di tempat yang seharusnya. Dan untuk pertama kalinya sejak undangan itu sampai di tanganku, aku merasa benar-benar tenang. Karena kejutan yang kusiapkan bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mengembalikan. Mengembalikan namaku. Mengembalikan kontribusiku. Mengembalikan harga diriku. Dan malam itu, sebelum akad bahkan dimulai, sejarah sudah lebih dulu berbicara. Layar besar di ballroom masih menyala. Cahaya dari proyektor memantul di dinding-dinding berlapis panel emas. Musik latar yang tadi mengalun pelan kini dimatikan sepenuhnya. Tidak ada lagi gesekan biola atau denting piano. Yang tersisa hanya suara pendingin ruangan dan napas orang-orang yang mulai terasa berat. Slide pertama tadi memang hanya pembuka. Namun kini, video benar-benar dimulai. Bukan video dengan efek dramatis. Bukan pula potongan adegan yang diedit untuk menyudutkan. Hanya dokumentasi mentah. Rekaman lama dari ponselku 5 tahun lalu. Layar menampilkan Robbie duduk di lantai kos sempit kami. Kaosnya kusut. Rambutnya belum tertata seperti sekarang. Ia tertawa sambil memegang laptop yang sering mati sendiri jika terlalu panas. Di belakang kamera, terdengar suaraku. Kita benar-benar mau ngelakuin ini, bye. Robbie tertawa di rekaman itu. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Beberapa tamu mulai saling pandang. Ekspresi mereka berubah dari penasaran menjadi fokus. Slide berikutnya berganti menjadi video presentasi pertama kami di ruang rapat kecil yang kami sewa per jam. Proyektor seadanya, kursi plastik, dan aku berdiri di depan layar, menjelaskan strategi branding sementara Robbie menjawab pertanyaan investor. Tanggal di pojok video terlihat jelas. Tahun pertama, tahun di mana nama perusahaan itu bahkan belum dikenal siapapun. Video selanjutnya memperlihatkan papan tulis penuh coretan strategi, target pasar, estimasi biaya, skema pembagian saham. Dan di sudut papan itu tertulis jelas, 50% Robbie, 50% namaku. Beberapa tamu yang duduk di barisan depan mulai mengangkat alis. Ada yang berbisik pelan. Dia co-founder. Ada yang tampak membuka ponsel, mungkin mencari nama perusahaan itu di internet. Aku tetap berdiri dengan tenang di sisi panggung. Aku tidak menambahkan narasi apapun.
Biarlah rekaman itu berbicara sendiri. Slide berganti. Kini muncul tangkapan layar email lama antara aku dan Robi. Subjeknya, revisi proposal investor batch 1. Isi emailnya sederhana. Sudah aku perbaiki bagian financial projectian. Tolong cek lagi sebelum kita kirim malam ini. Tertanggal pukul 2.13 dini hari. Berkali-kali. Malam-malam panjang yang dulu kami lewati bersama. Ruangan mulai terasa berbeda. Bukan lagi pesta pernikahan yang ringan dan penuh tawa. Ada ketegangan yang tak kasat mata, menggantung di udara seperti awan sebelum hujan. Aku melihat Robi. Ia berdiri kaku di samping Selena. Tangannya yang tadi menggenggam erat kini mulai longgar. Rahangnya mengeras. Matanya menatap layar tanpa berkedip. Ia tahu semua ini nyata. Video berlanjut ke dokumentasi kantor pertama yang berhasil kami sewa setelah mendapatkan investor awal. Aku terlihat membawa kardus berisi dokumen. Robi mengecat dinding putih dengan penuh semangat. Lalu muncul foto peresmian kecil-kecilan. Hanya 10 orang. Tanpa dekor mewah. Tanpa gaun pengantin. Tanpa lampu kristal. Namun di foto itu, senyum kami tulus. Sangat tulus. Slide berikutnya menampilkan scan akta pendirian perusahaan. Diperbesar perlahan agar semua bisa membaca. Nama pendiri, Robi, dan aku. Status kepemilikan saham, masing-masing 50%. Stempel notaris jelas terlihat. Tanggal pengesahan terpampang besar. Suasana ballroom berubah total. Beberapa kolega bisnis Robi tampak saling berbisik lebih serius sekarang. Salah satu pria berkacamata di barisan depan terlihat mengernyit sambil memeriksa sesuatu di ponselnya. Selena menoleh ke arah Robi. Bukan dengan marah, bukan dengan panik, tapi dengan tatapan penuh pertanyaan. Tatapan yang seolah berkata, "Kenapa aku tidak pernah tahu ini?" Video belum selesai. Bagian terakhir menampilkan potongan rekaman saat perusahaan mulai mendapatkan penghargaan pertamanya. Di panggung kecil itu, Robi menerima plakat. Dan di belakang layar, aku yang menyusun materi presentasi, menyiapkan rundown, dan bernegosiasi dengan sponsor. Di akhir video, muncul teks sederhana. Setiap keberhasilan memiliki dua sisi cerita. Satu yang terlihat, satu yang bekerja dalam diam. Layar perlahan meredup. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada sorakan. Hanya keheningan panjang yang terasa berat. Aku bisa merasakan jantungku berdetak stabil. Anehnya, aku tidak gugup. Tidak marah. Tidak sedih. Yang kurasakan hanya satu hal. Lega. Karena selama ini, yang menyakitkan bukanlah Robi memilih wanita lain. Yang menyakitkan adalah bagaimana ia menulis ulang sejarah seolah aku tidak pernah ada. Dan kini, di hadapan ratusan tamu, sejarah itu kembali berdiri. Utuh, tak terbantahkan. MC yang sejak tadi terdiam akhirnya mengambil mikrofon dengan suara sedikit bergetar. Terima kasih atas kenangan yang sangat menginspirasi. Ia tampak bingung harus berkata apa. Robi akhirnya bergerak. Ia melangkah satu langkah maju, seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun tidak ada kata yang keluar. Apa yang bisa ia bantah? Dokumen itu legal. Video itu nyata. Tanggal-tanggal itu tidak bisa diubah. Aku mengambil mikrofon sekali lagi, suaraku tetap lembut. Saya tidak datang untuk merusak acara. Saya hanya ingin memastikan bahwa perjalanan ini dikenang secara utuh. Karena menghargai masa lalu bukan berarti tidak siap melangkah ke masa depan. Kalimat itu sengaja kupilih. Bukan untuk menyudutkan, tapi untuk memperlihatkan kedewasaan. Beberapa tamu mulai mengangguk pelan. Beberapa bahkan terlihat memberi senyum kecil ke arahku. Senyum hormat. Dan disitulah aku melihat perubahan paling jelas. Bukan pada Robi, tapi pada cara orang-orang memandangku. Tadi aku mungkin hanya mantan. Sekarang aku adalah bagian penting dari fondasi cerita yang mereka saksikan.
Selena akhirnya melepaskan genggaman tangan Robbie sepenuhnya. Ia tidak membuat keributan. Ia tidak menangis. Ia hanya menatap layar yang kini sudah gelap, lalu menatap Robbie dengan tatapan yang jauh lebih tajam dari sebelumnya. Tatapan seorang wanita yang mulai menyusun ulang puzzle dalam pikirannya. Aku tahu, malam ini bukan tentang menjatuhkan mereka. Ini tentang mengembalikan kebenaran. Dan kebenaran memiliki cara unik untuk mengubah suasana. Tanpa teriakan, tanpa hinaan, tanpa drama murahan. Hanya dengan fakta yang ditampilkan di waktu dan tempat yang tidak bisa diabaikan. Ballroom yang tadi terasa hangat kini terasa dingin. Bukan karena AC, tapi karena kesadaran yang menyebar perlahan di antara para tamu. Bahwa kesuksesan yang selama ini mereka kagumi dibangun oleh dua orang. Dan salah satunya baru saja berdiri di panggung dengan kepala tegak. Video itu mungkin hanya berdurasi beberapa menit. Namun dampaknya jauh lebih panjang dari itu, karena setelah layar mati, tidak ada lagi yang bisa berpura-pura tidak tahu. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya berubah, aku melihat Robbie bukan sebagai pria yang menyakitiku, melainkan sebagai seseorang yang akhirnya menyadari. Ia tidak pernah benar-benar berhasil menghapusku. Keheningan setelah video itu bukan keheningan biasa. Ia bukan sekadar jeda di antara dua rangkaian acara pernikahan. Ia adalah jenis sunyi yang membuat orang-orang mulai berpikir. Aku masih berdiri di atas panggung kecil itu. Lampu sorot belum dimatikan. Wajah-wajah tamu terlihat jelas dari posisiku. Sebagian terkejut, sebagian bingung, sebagian lagi mulai menyusun potongan cerita di kepala mereka. Robbie akhirnya melangkah mendekat. Senyumnya dipaksakan, tipis dan kaku. Terima kasih atas kenangannya, katanya pelan, mencoba terdengar santai. Aku menoleh padanya, membalas dengan senyum yang sama tenangnya. Belum selesai. MC tampak ragu. Ia memandang ke arah panitia, seolah meminta instruksi. Namun sebelum siapapun bisa mengalihkan suasana, aku kembali mengangkat mikrofon. Maaf, 1 menit lagi, kataku lembut. 1 menit. Kadang 1 menit adalah perbedaan antara cerita yang setengah dan cerita yang utuh. Aku menarik napas pelan. Saya tahu hari ini adalah hari bahagia, dan saya sungguh berharap kebahagiaan itu nyata. Tapi ada satu hal penting yang juga perlu diketahui, terutama oleh para partner bisnis dan investor yang hadir malam ini. Kalimat itu seperti percikan kecil pada bensin yang sudah tersebar. Beberapa tamu yang tadi berbisik kini langsung diam. Aku melihat beberapa wajah yang kukenal, investor awal, mentor bisnis, bahkan salah satu perwakilan venture capital yang pernah duduk berjam-jam mendengarkan presentasiku dulu. Mereka menatapku lebih serius sekarang. Apa yang ditampilkan tadi bukan sekadar nostalgia, lanjutku. Itu adalah dasar hukum. Aku memberi isyarat kecil. Slide baru muncul di layar. Bukan video. Dokumen resmi. Scan akta perubahan terakhir yang tidak pernah dilakukan. Struktur saham masih sama seperti 5 tahun lalu. Namaku tercantum sebagai pemegang 50%. Dan ada satu detail kecil yang mungkin luput dari perhatian Robbie selama ini. Dalam klausul tambahan yang dulu kusarankan untuk dimasukkan, tertulis bahwa setiap perubahan kepemilikan saham harus disertai persetujuan tertulis kedua belah pihak dan disahkan notaris. Dan itu tidak pernah terjadi. Aku tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Para tamu yang paham hukum bisnis sudah mengerti. Beberapa bahkan terlihat menghela napas pelan. Beberapa bulan lalu, kataku dengan nada stabil, saya mengaktifkan kembali hak saya sebagai pemegang saham. Secara legal. Kata, legal, sengaja kuucapkan jelas. Robbie menegang. Selena kini benar-benar menatapnya, bukan lagi dengan kebingungan, tapi dengan sesuatu yang lebih dalam, keraguan. Apa maksud kamu? Bisik Robbie, suaranya hampir tak terdengar. Aku tetap menatap para tamu. Artinya, mulai bulan depan, struktur manajemen perusahaan akan mengalami penyesuaian.
Ballroom seakan membeku. Aku tidak meninggikan suara. Tidak dramatis. Tapi setiap kata terasa seperti palu yang diketuk perlahan. Saya telah mendirikan entitas baru untuk pengembangan lini produk yang selama ini menjadi ide awal kita. Dan sesuai dokumen pendirian yang masih sah, saya memiliki hak mayoritas atas pengembangan tersebut. Slide berikutnya muncul. Logo baru, nama perusahaan baru, tanggal pendanaan, dan angka investasi yang tidak kecil. Beberapa tamu langsung bergumam. Salah satu investor yang kukenal mengangkat alis tinggi. Pendanaan tahap pertama telah berhasil kami amankan minggu lalu. Lanjutku. Dengan dukungan beberapa pihak yang sudah lama percaya pada visi awal perusahaan ini. Aku tidak menyebut nama, tapi beberapa wajah di ruangan itu tahu mereka adalah bagian dari keputusan tersebut. Robbie kini benar-benar pucat, karena ia sadar ini bukan gertakan. Aku tidak datang membawa ancaman kosong. Aku datang membawa realisasi. Selena akhirnya berbicara, pelan namun jelas. Robbie, kamu bilang dia sudah tidak terlibat lagi. Kalimat itu tidak menggunakan nada marah. Justru itu yang membuatnya lebih tajam. Robbie membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Untuk pertama kalinya malam itu, ia kehilangan kendali atas narasi. Dan itulah inti dari semuanya. Selama ini, ia mengendalikan cerita. Ia yang menjelaskan pada publik bahwa aku tidak lagi relevan. Ia yang menyusun ulang sejarah di website, di wawancara, di podcast. Namun dokumen hukum tidak peduli pada podcast. Akta tidak bisa diedit seperti halaman profil. Saya tidak datang untuk mengambil apa yang bukan milik saya, kataku tenang. Saya hanya mengambil kembali apa yang memang tidak pernah saya lepaskan. Kalimat itu mengambang di udara. Beberapa tamu mulai mengangguk kecil. Seseorang bahkan bertepuk tangan pelan, ragu-ragu, tapi tulus. Aku menatap Robbie akhirnya. Tatapan kami bertemu. Tidak ada lagi cinta di sana. Tidak ada lagi amarah. Hanya dua orang yang pernah membangun sesuatu bersama dan kini berdiri di dua sisi berbeda dari konsekuensi. Kamu sengaja memilih hari ini. Robbie berbisik tajam. Aku tersenyum tipis. Tidak. Kamu yang memilih hari ini untuk meresmikan hidup barumu. Aku hanya memilih hari yang tepat untuk meresmikan hidupku. Itu bukan balas dendam. Itu penutup. Aku menoleh kembali kepada tamu. Selamat atas pernikahannya, kataku tulus. Semoga kejujuran selalu menjadi fondasi yang tidak pernah diabaikan. Kalimat itu sederhana, tapi maknanya tidak. Layar akhirnya dimatikan sepenuhnya. Lampu sorot meredup. Aku menyerahkan mikrofon pada MC yang kini benar-benar kehilangan kata-kata. Beberapa detik kemudian, tepuk tangan mulai terdengar. Tidak serempak, tidak gemuruh, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa apa yang terjadi barusan bukan skandal murahan. Itu pengumuman. Pengumuman bahwa aku tidak pernah hilang. Selena perlahan melepaskan tangan Robbie sepenuhnya. Ia tidak membuat adegan. Ia hanya berkata pelan, cukup keras untuk didengar beberapa orang di sekitarnya. Kita perlu bicara. Dan kalimat itu terasa jauh lebih mengguncang daripada semua slide yang kutampilkan. Aku melangkah turun dari panggung dengan tenang. Setiap langkah terasa ringan. Bukan karena aku menang, tapi karena aku tidak lagi membawa beban yang sama. Di belakangku, pesta itu mungkin akan tetap berlangsung. Musik mungkin akan diputar kembali. Tamu-tamu mungkin akan mencoba melanjutkan suasana seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi satu hal sudah berubah selamanya. Aku bukan lagi wanita yang ditinggalkan. Aku adalah mitra pendiri, pemegang saham sah, dan kini CEO dari visi yang dulu hanya dianggap mimpi kecil di kamar kos sempit. Dan yang paling penting, aku membuktikan sesuatu tanpa perlu menghina, tanpa perlu merusak, tanpa perlu menjatuhkan secara kasar. Karena kejutan terbesar bukanlah mempermalukan seseorang dengan aib,
melainkan memperlihatkan pada dunia bahwa kamu lebih kuat, lebih siap, dan lebih berkelas dari yang pernah mereka kira. Dan malam itu, pengumuman itu bukan akhir dari pesta mereka. Itu adalah awal dari bab baruku. Ballroom itu akhirnya kembali dipenuhi suara. Musik diputar lagi, sedikit lebih keras dari sebelumnya, seolah panitia berharap denting piano dan gesekan biola bisa menutupi percakapan yang mulai menyebar seperti riak air. Namun suasana tidak pernah benar-benar kembali seperti semula. Tawa terdengar, tapi tipis. Senyum terlihat, tapi tidak lagi lepas. Aku sudah turun dari panggung dan kembali ke tempat dudukku. Beberapa tamu yang tadi hanya berbisik kini mulai mendekat dengan alasan basa-basi. Lama tidak bertemu. Kamu terlihat luar biasa. Saya tidak tahu kalau kamu masih terlibat. Kalimat-kalimat itu terdengar ringan, tapi ada satu benang merah yang sama, pengakuan. Pengakuan bahwa keberadaanku nyata. Di sisi lain ruangan, Robbie berdiri dengan bahu yang sedikit menurun. Jas hitam mahal itu kini tidak lagi terlihat gagah. Ia berbicara dengan salah satu kolega bisnisnya, tapi sorot matanya sesekali melirik ke arahku. Dan di sampingnya, Selena. Ia tidak menangis. Ia tidak membuat adegan. Ia hanya diam. Diam yang jauh lebih berbahaya daripada amarah. Aku memperhatikannya dari jauh. Cara ia berdiri sedikit menjauh dari Robbie. Cara tangannya tidak lagi menggenggam lengan pria itu seperti sebelumnya. Cara matanya menatap kosong ke depan, seolah pikirannya sedang bekerja keras menyusun ulang potongan cerita yang baru saja ia dengar. Beberapa menit kemudian, Selena berjalan menjauh dari kerumunan. Langkahnya tenang, tapi jelas terarah, menuju balkon kecil di sisi ballroom yang menghadap taman hotel. Aku ragu sejenak, lalu aku berdiri. Bukan untuk konfrontasi, bukan untuk mempermalukan. Hanya untuk satu hal, menutup lingkaran yang selama ini terasa menggantung. Aku melangkah menuju balkon. Udara malam terasa lebih dingin dibandingkan ruangan tadi. Lampu taman memantulkan cahaya lembut pada dedaunan. Di kejauhan, suara kendaraan terdengar samar. Selena berdiri membelakangiku, memandangi langit yang tidak sepenuhnya terlihat karena cahaya kota. Aku tidak tahu, katanya pelan tanpa menoleh. Aku berhenti beberapa langkah di belakangnya. Tentang apa? Tanyaku lembut. Ia akhirnya menoleh. Wajahnya tetap anggun dalam balutan riasan pengantin, tapi matanya berbeda sekarang. Tidak lagi sekadar lembut, melainkan tajam dan penuh pertanyaan. Tentang semua itu, jawabnya. Tentang kamu, tentang saham, tentang posisi kamu di perusahaan. Aku mengangguk pelan. Aku memang tidak lagi muncul di depan, kataku. Tapi bukan berarti aku pernah benar-benar pergi. Ia menatapku lebih lama, mencoba membaca apakah ada kebencian di wajahku. Tidak ada, dan mungkin justru itu yang membuatnya semakin gelisah. Dia bilang kalian berpisah karena visi yang berbeda, ucapnya lirih. Dia bilang kamu tidak ingin lagi terlibat. Aku tersenyum tipis. Visi kami memang berbeda pada akhirnya, jawabku jujur. Tapi bukan karena aku tidak ingin terlibat, melainkan karena aku tidak ingin dilupakan. Angin malam mengibaskan sedikit ujung kerudung kebaya Selena. Ia menunduk sejenak, mencerna. Apa kamu datang untuk menghancurkan pernikahan ini? Tanyanya akhirnya. Pertanyaan itu tidak terdengar menuduh. Hanya ingin tahu. Aku menggeleng. Kalau aku ingin menghancurkan, aku punya banyak cara yang lebih mudah dan lebih kotor, kataku tenang. Tapi itu bukan aku. Ia terdiam. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu di matanya, bukan kecemburuan, bukan kebencian. Kesadaran. Jadi semua ini hanya tentang pengakuan, tanyanya lagi. Dan keadilan, jawabku, untuk diriku sendiri. Sunyi kembali turun di antara kami. Di dalam ballroom, terdengar MC mulai melanjutkan rangkaian acara. Tepuk tangan kecil terdengar. Hidup terus berjalan, seolah apa yang terjadi tadi hanyalah selingan.
Selena menarik napas panjang. Aku jatuh cinta pada pria yang terlihat ambisius, berani, dan jujur, katanya pelan. Tapi malam ini, aku melihat sisi lain. Aku tidak menanggapi dengan sinis. Tidak ada gunanya. Aku tidak pernah membencimu, ucapku tulus. Kamu bukan penyebab semuanya. Kamu hanya bagian dari pilihan yang dia buat. Ia menatapku lagi, kali ini dengan tatapan yang jauh lebih lembut. Dan kamu, tanyanya, apa kamu masih mencintainya? Pertanyaan itu membuatku berhenti sejenak. Aku memikirkan Robbie yang dulu, yang duduk di lantai kos sambil tertawa, yang memegang tanganku saat kami menandatangani akta pendirian perusahaan, yang berkata bahwa kami akan menaklukkan dunia bersama. Lalu aku memikirkan Robbie yang menghapus namaku dari website, dari wawancara, dari cerita publiknya. Aku mencintai versi dia yang dulu, jawabku jujur. Tapi pria itu sudah lama pergi. Selena menunduk lagi. Dan mungkin di dalam hatinya, ia sedang bertanya, versi mana yang kini ia nikahi? Beberapa detik kemudian, suara langkah terdengar mendekat. Robbie muncul di ambang pintu balkon. Wajahnya tegang. Kita harus kembali ke dalam, katanya pada Selena, berusaha terdengar normal. Selena tidak langsung bergerak. Ia menatap Robbie beberapa detik lebih lama dari biasanya. Aku hanya ingin satu hal, katanya pelan tapi jelas. Kejujuran. Robbie tidak menjawab. Dan keheningan itu sudah cukup menjadi jawaban. Aku melangkah mundur satu langkah. Aku akan pergi, kataku. Ini hari kalian. Selena menoleh padaku sebelum aku benar-benar berbalik. Terima kasih, ucapnya pelan. Bukan terima kasih karena mempermalukannya, tapi karena membuka matanya sebelum semuanya terlambat. Aku berjalan kembali ke dalam ballroom untuk mengambil tasku. Beberapa tamu memberi senyum hormat saat aku melewati mereka. Kini cara mereka memandangku berbeda. Bukan sebagai mantan yang datang membuat sensasi, tapi sebagai wanita yang tahu nilainya. Saat aku melangkah menuju pintu keluar, musik kembali mengalun. Lampu-lampu kristal berkilau seperti sebelumnya. Namun aku tahu, ada sesuatu yang telah berubah. Bukan hanya pada Robbie, bukan hanya pada Selena, tapi pada keseimbangan cerita. Selena kini tahu bahwa pria yang berdiri di pelaminan bersamanya pernah menghapus seseorang dari sejarah demi citra. Dan kesadaran itu tidak akan hilang hanya karena foto-foto pernikahan nanti terlihat indah. Di parkiran hotel, udara malam terasa lebih lapang. Aku berhenti sejenak sebelum membuka pintu mobil. Di dalam ruangan itu, mungkin Selena sedang menatap Robbie dengan sudut pandang baru. Mungkin pertanyaan-pertanyaan akan muncul malam ini. Mungkin tidak ada pertengkaran, tapi akan ada percakapan yang tidak bisa dihindari. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa marah. Karena aku tahu satu hal. Cara paling berkelas untuk mempermalukan seseorang bukan dengan teriakan di depan umum, melainkan dengan menunjukkan kebenaran, dan membiarkan orang yang paling dekat dengannya mulai mempertanyakan segalanya. Selena tidak perlu aku yakinkan lagi. Fakta sudah berbicara. Dan saat seorang wanita mulai mengerti bahwa fondasi yang ia pijak tidak sekuat yang ia kira, retakan kecil saja sudah cukup untuk mengubah seluruh bangunan. Aku masuk ke mobilku. Mesin menyala pelan. Dan di kaca spion, pantulan lampu hotel terlihat semakin jauh. Malam itu bukan tentang kemenangan. Bukan tentang balas dendam. Itu tentang kesadaran. Dan Selena akhirnya mulai mengerti. Langkah kakiku baru saja mencapai pintu utama hotel ketika suara itu memanggil. Berhenti. Bukan teriakan. Lebih seperti perintah yang tertahan di antara gengsi dan emosi. Aku tidak perlu menoleh untuk tahu siapa pemiliknya. Namun aku tetap melangkah satu langkah lagi sebelum akhirnya berhenti. Bukan karena takut. Bukan karena ingin menghindar. Tapi karena aku ingin memastikan bahwa ketika aku berbalik, aku tidak membawa sisa emosi apapun. Aku menoleh perlahan.
Robbie berdiri beberapa meter di belakangku. Jas hitamnya masih rapi, tapi wajahnya tidak lagi menunjukkan pria yang percaya diri seperti 1 jam lalu. Napasnya sedikit terengah, mungkin karena berjalan cepat dari ballroom ke lobi. Lampu gantung besar di atas kami memantulkan cahaya ke lantai marmer, menciptakan bayangan panjang di antara kami. "Apa lagi yang kamu mau?" tanyanya, suaranya ditekan agar tidak menarik perhatian tamu lain. Aku tersenyum tipis. "Aku tidak mau apa-apa. Robbie, aku sudah selesai." Ia tertawa kecil. Tawa yang terdengar lebih seperti ejekan yang dipaksakan. "Selesai? Kamu datang ke pernikahanku, memutar video itu, mengumumkan soal saham, lalu bilang kamu selesai." Nada suaranya mulai meninggi, meski masih berusaha dikendalikan. Beberapa tamu yang baru datang melirik ke arah kami, tapi segera berpura-pura tidak melihat. Aku melangkah mendekat 1 langkah, cukup agar percakapan ini tetap privat. "Aku tidak merusak apapun," kataku tenang. "Semua yang aku tampilkan adalah fakta." "Fakta yang sengaja kamu pilih untuk menjatuhkanku," balasnya cepat. Aku menggeleng pelan. "Kalau aku ingin menjatuhkanmu, aku tidak akan membawa dokumen legal. Aku akan membawa cerita-cerita lain. Tapi aku tidak melakukan itu." Robbie terdiam sejenak. Matanya mencari-cari celah untuk membantah, tapi tidak menemukannya. "Apa kamu sadar dampaknya?" tanyanya akhirnya. "Investor ada di dalam. Partner bisnis ada di dalam. Kamu membuatku terlihat seperti..." "Seperti apa?" potongku lembut. Ia menahan rahangnya, lalu berkata pelan, hampir berbisik. "Seperti penipu." Kata itu menggantung di udara. Aku menatapnya lurus. "Aku tidak menyebutmu penipu. Aku hanya menyebutkan bahwa aku masih pemegang saham sah." Ia mengusap wajahnya frustrasi. "Kita sudah sepakat kamu tidak lagi terlibat." "Sepakat secara lisan," jawabku cepat, "tapi tidak pernah secara hukum." Ia terdiam lagi. Dan disitulah inti permasalahannya. Robbie selalu mengandalkan kepercayaan. Kata-kata, janji. Aku mengandalkan dokumen. "Kamu sengaja memilih hari ini," katanya lagi, kali ini lebih pelan. Aku menghela napas. "Tidak. Aku memilih hari ketika semua orang yang perlu tahu berada di ruangan yang sama." Ia menatapku dengan campuran marah dan sesuatu yang lain. "Penyesalan? Mungkin. Atau kamu hanya ingin membalas dendam?" ujarnya tajam. Aku tersenyum, bukan sinis, bukan pahit. "Kalau ini balas dendam, aku akan memastikan kamu kehilangan segalanya malam ini." Ia mengernyit. "Tapi aku tidak melakukan itu." Lanjutku. "Aku tidak membatalkan pernikahanmu. Aku tidak menyebarkan skandal. Aku tidak mempermalukanmu dengan cerita pribadi. Aku hanya memastikan sejarah tidak dihapus." Robbie memalingkan wajahnya sebentar, menatap pintu kaca yang memantulkan bayangan kami. "Kamu tahu tidak rasanya?" katanya pelan. "Berusaha membangun sesuatu, lalu merasa dibayangi masa lalu terus-menerus." Aku hampir tertawa, tapi kutahan. "Bayangan itu ada karena kamu tidak pernah menyelesaikannya dengan benar." Ia menatapku lagi. "Aku tidak menghapusmu karena benci," katanya, suaranya kini jauh lebih rendah. "Aku menghapusmu karena lebih mudah begitu." Kejujuran kecil itu justru terasa lebih menyakitkan daripada kebohongan besar. "Lebih mudah untuk siapa?" tanyaku. Ia tidak menjawab. Kami berdiri dalam diam beberapa detik. Lobi hotel terasa luas dan kosong meski orang berlalu lalang. Dunia tetap berjalan. Lift terbuka dan tertutup. Petugas resepsionis tersenyum pada tamu yang check-in. Hidup tidak berhenti hanya karena 2 orang sedang menyelesaikan bab lama mereka. "Aku pernah membayangkan hari ini," kataku akhirnya. "Tapi bukan seperti ini." Robbie mengangkat alis. "Bagaimana bayanganmu?" Kita berdiri bersama, bukan sebagai pengantin,
tapi sebagai dua orang yang pernah membangun sesuatu dan tetap saling menghargai. Ia tertawa pelan, pahit. Realita tidak seindah itu. Realita tidak pernah indah kalau dibangun di atas penghapusan, jawabku. Ia terdiam. Untuk pertama kalinya malam itu, tidak ada nada defensif di wajahnya. Hanya lelah. Kamu berubah, katanya akhirnya. Aku mengangguk. Tentu saja. 5 tahun bukan waktu yang sebentar. Kamu dulu tidak setegas ini. Dulu aku terlalu percaya. Kalimat itu tidak keras, tidak menuduh, tapi cukup jelas. Robi menatap lantai sejenak. Selena marah, tanyaku pelan. Ia menghela napas panjang. Dia terkejut. Dia berhak tahu, kataku. Ia mengangguk kecil. Kamu tahu yang paling menyakitkan, katanya tiba-tiba. Apa? Kamu terlihat baik-baik saja. Aku tersenyum. Itu karena aku sudah melewati bagian terburuknya sendirian. Angin dari pintu otomatis yang terbuka sebentar menyentuh wajah kami. Jadi ini akhir, tanyanya pelan. Aku menatapnya lebih lama. Akhir dari kita sebagai pasangan, sudah lama selesai. Maksudku, sebagai partner. Aku berpikir sejenak. Kita akan tetap terhubung secara bisnis, tapi tidak lagi secara emosional. Ia mengangguk pelan, seolah menerima kenyataan yang akhirnya tak bisa ditawar lagi. Aku tidak pernah menyangka kamu akan melakukan ini, katanya. Aku juga tidak pernah menyangka kamu akan menghapus namaku. Kami saling menatap. Tidak ada lagi api. Tidak ada lagi cinta. Hanya dua orang yang akhirnya berdiri sejajar, bukan karena bersama, tapi karena masing-masing sudah menemukan pijakan sendiri. Kamu sengaja ingin membuatku merasa kecil, tanyanya pelan. Aku tersenyum tipis. Aku tidak perlu membuatmu merasa kecil, Robi. Aku hanya berdiri tegak. Kalimat itu membuatnya terdiam cukup lama. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu yang dulu jarang terlihat darinya. Kerentanan. Aku minta maaf, katanya akhirnya, hampir tak terdengar. Bukan permintaan maaf yang dramatis. Bukan yang penuh air mata. Tapi cukup untuk menunjukkan bahwa ia sadar. Aku mengangguk. Aku sudah memaafkanmu, jawabku jujur. Itu sebabnya aku tidak menghancurkanmu. Ia menelan ludah. Selamat, katanya pelan. Untuk perusahaan barumu. Terima kasih. Kami berdiri beberapa detik lagi sebelum akhirnya aku melangkah mundur. Aku harap kamu benar-benar bahagia, kataku tulus. Ia tidak langsung menjawab. Aku juga, katanya akhirnya. Tapi nada suaranya tidak lagi seyakinnya tadi di pelaminan. Aku berbalik menuju pintu keluar. Langkahku ringan. Bukan karena aku menang. Bukan karena ia kalah. Tapi karena percakapan itu adalah penutup yang tidak pernah kami miliki saat berpisah dulu. Di luar, udara malam terasa lebih segar. Lampu-lampu kota berkilau. Suara kendaraan bersahutan. Aku berhenti sebentar sebelum masuk ke mobil. Di dalam gedung itu, Robi mungkin sedang kembali ke pesta, mengenakan lagi senyum formalnya. Mungkin ia akan melanjutkan akad, berfoto, dan tertawa bersama tamu. Hidupnya akan tetap berjalan. Hidupku juga. Tapi malam ini ada satu hal yang berbeda. Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi merasa sebagai perempuan yang ditinggalkan. Aku adalah perempuan yang memilih pergi dan kembali hanya untuk memastikan dirinya tidak dilupakan. Dan percakapan terakhir itu membuktikan satu hal. Aku tidak pernah merusak harinya. Malam itu aku mengemudi tanpa menyalakan musik. Biasanya, aku selalu membiarkan radio menyala, entah untuk mengusir sepi atau sekadar mengisi ruang yang terlalu sunyi. Tapi kali ini tidak. Aku ingin mendengar pikiranku sendiri. Lampu-lampu kota memanjang seperti garis cahaya di kaca depan mobil. Jakarta, atau kota manapun yang menjadi saksi ambisi dan patah hati, tidak pernah benar-benar tidur.
Orang-orang masih bergerak. Restoran masih buka. Hidup terus berjalan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa benar-benar ringan. Bukan karena aku mempermalukan Robbie. Bukan karena aku menang. Tapi karena aku tidak lagi membawa beban pembuktian di dalam dada. Selama berbulan-bulan setelah kami berpisah, aku hidup dengan satu rasa yang sulit dijelaskan, rasa seperti dihapus. Seolah 5 tahun hidupku hanya sebuah draft yang dibuang sebelum dipublikasikan. Namaku perlahan hilang dari website. Fotoku tidak lagi muncul di artikel media. Orang-orang menyebut perusahaan itu hanya dengan namanya. Aku dengar Robbie sukses besar sekarang. Kalimat itu sering kudengar, seolah kesuksesan itu tumbuh sendiri tanpa tanah yang disiapkan. Awalnya, aku marah, lalu sedih, lalu mempertanyakan diriku sendiri. Apa aku memang tidak cukup penting? Apa kontribusiku hanya ilusi yang kubesar-besarkan? Tapi malam ini, semua pertanyaan itu akhirnya menemukan jawabannya. Aku tidak pernah tidak penting. Aku hanya terlalu diam. Mobilku berhenti di lampu merah. Pantulan wajahku terlihat samar di kaca spion. Gaun biru navy yang kupakai masih rapi. Makeupku masih utuh. Tidak ada air mata yang merusaknya. Dan itu simbol kecil yang berarti besar. Dulu, aku mungkin akan datang ke pernikahan itu dengan hati bergetar, berharap ada penyesalan di matanya. Berharap ia menghentikan semuanya. Berharap ada adegan dramatis seperti di film. Tapi hidup bukan film. Dan aku tidak lagi membutuhkan adegan dramatis untuk merasa berharga. Aku tiba di apartemenku sekitar 30 menit kemudian. Lift terasa sunyi. Saat pintu terbuka di lantai tempat tinggalku, aku melangkah keluar dengan perasaan yang berbeda dari ketika aku melangkah masuk ke ballroom tadi. Dulu aku masuk sebagai mantan. Sekarang aku pulang sebagai diriku sendiri. Begitu pintu apartemen tertutup di belakangku, aku melepas sepatu hak tinggi dan menghela napas panjang. Ruangan itu sederhana, minimalis, dengan meja kerja di sudut yang penuh dokumen dan laptop yang masih menyala. Di layar laptop itu terpampang presentasi untuk rapat minggu depan, rapat pertama sebagai CEO resmi dari perusahaan baruku. CEO. Kata itu dulu terdengar seperti mimpi bersama. Sekarang itu kenyataan yang kubangun sendiri. Aku duduk di sofa, membiarkan sunyi menyelimutiku. Ponselku bergetar beberapa kali. Pesan masuk. Beberapa dari kolega lama. Beberapa dari investor. Beberapa bahkan dari tamu yang hadir di pernikahan tadi. Luar biasa. Kamu sangat elegan. Salut dengan caramu. Aku tidak langsung membalas. Aku hanya membaca satu persatu dengan senyum kecil yang tidak berlebihan. Karena validasi yang paling penting malam ini bukan datang dari mereka, tapi dari diriku sendiri. Aku teringat kembali momen ketika berdiri di atas panggung tadi. Tidak ada teriakan. Tidak ada hinaan. Tidak ada drama viral yang sengaja dibuat. Aku bisa saja menayangkan pesan-pesan pribadi Robbie. Aku bisa saja membuka luka lama di depan semua orang. Aku bisa saja membuat pesta itu berantakan. Tapi aku memilih tidak. Karena harga diriku tidak dibangun dari menjatuhkan orang lain. Harga diriku dibangun dari cara aku berdiri. Dan berdiri tegak jauh lebih sulit daripada berteriak. Di dalam kamar, aku mengganti gaun dengan pakaian rumahan yang nyaman. Saat melihat diriku di cermin, aku tidak lagi melihat wanita yang pernah menangis sendirian di kamar mandi karena merasa dikhianati. Aku melihat wanita yang belajar. Belajar bahwa cinta tidak selalu berarti selamanya. Belajar bahwa kepercayaan tanpa perlindungan bisa berbahaya. Belajar bahwa kelembutan tidak sama dengan kelemahan. Aku berjalan kembali ke ruang kerja kecilku dan membuka kembali dokumen pendanaan yang baru saja disepakati minggu lalu. Angkanya nyata, tanda tangan investor nyata, rencana ekspansi nyata. Semua ini bukan hasil balas dendam. Semua ini hasil kerja. Malam ini hanyalah momen pengumuman.
Dan kemenangan sejati bukan terjadi di ballroom itu. Kemenangan sejati terjadi berbulan-bulan sebelumnya ketika aku memilih bangkit alih-alih hancur. Ketika aku memilih berkonsultasi dengan pengacara daripada mengirim pesan marah. Ketika aku memilih membangun perusahaan baru daripada memata-matai hidupnya. Ketika aku memilih menyembuhkan diri daripada menunggu permintaan maaf. Lampu ruang kerja menyinari meja dengan lembut. Aku duduk dan menuliskan satu kalimat di buku catatan kecilku. Jangan pernah biarkan dirimu menjadi catatan kaki dalam cerita yang ikut kamu tulis. Aku menatap kalimat itu cukup lama. Karena itulah inti dari semuanya. Robbie mungkin akan tetap menikah. Ia mungkin akan tetap menjalankan perusahaannya. Ia mungkin akan mencoba memperbaiki citranya. Dan itu bukan lagi urusanku. Yang menjadi urusanku adalah memastikan aku tidak pernah lagi mengecilkan diriku demi orang lain. Ponselku bergetar sekali lagi. Kali ini pesan dari nomor yang sangat kukenal. Robbie, aku menatap layar beberapa detik sebelum membukanya. Hari ini kamu luar biasa. Aku salah banyak hal. Semoga kamu benar-benar bahagia. Aku membaca pesan itu tanpa rasa getir. Dulu, pesan seperti itu mungkin akan membuatku menangis. Sekarang tidak. Aku membalas singkat. Terima kasih. Jaga kejujuranmu. Tidak ada emotikon. Tidak ada tambahan makna tersembunyi. Hanya penutup yang bersih. Aku meletakkan ponsel dan mematikan lampu utama, menyisakan lampu kecil di sudut ruangan. Di luar jendela, kota masih hidup. Dan aku tersenyum kecil. Karena cara paling berkelas mempermalukan seseorang bukan dengan menjadikannya bahan tertawaan, melainkan dengan menunjukkan bahwa kamu tidak hancur tanpa dia, bahwa kamu tetap tumbuh, bahwa kamu bahkan bersinar lebih terang, tanpa perlu menjatuhkan, tanpa perlu mengotori tangan. Aku tidak pulang sebagai wanita yang kalah. Aku pulang sebagai wanita yang mengambil kembali kendali. Dan sejak malam itu, orang-orang mungkin masih mengaitkan namaku dengan Robbie. Tapi tidak lagi sebagai mantan. Melainkan sebagai wanita yang berdiri di pesta pernikahan mantannya dan pergi dengan kepala tegak, membawa masa depan di tangannya sendiri. Itulah kemenangan tanpa teriakan. Kemenangan yang sunyi, tapi tak terbantahkan. Kisah ini bukan sekadar tentang pernikahan, pengkhianatan, atau kejutan di hari bahagia seseorang. Ini adalah kisah tentang harga diri. Tentang bagaimana seorang perempuan yang pernah dihapus dari cerita, memilih untuk tidak menghapus dirinya sendiri. Tentang bagaimana luka tidak selalu harus dibalas dengan kebencian. Dan tentang bagaimana balas dendam paling elegan adalah keberhasilan yang tak terbantahkan. Ia tidak datang dengan amarah. Ia tidak membawa skandal. Ia tidak merusak acara. Ia hanya membawa fakta. Ia hanya berdiri tegak. Ia hanya memastikan bahwa sejarah tidak bisa ditulis ulang sesuka hati. Dan disitulah letak kekuatannya. Karena mempermalukan dengan teriakan itu mudah. Mempermalukan dengan hinaan itu sederhana. Tapi mempermalukan dengan kelas. Membutuhkan kecerdasan, ketenangan, dan kendali diri. Dari cerita ini kita belajar. Jangan pernah membiarkan dirimu menjadi catatan kaki dalam kisah yang ikut kamu tulis. Jangan menyerahkan seluruh kontribusimu hanya karena cinta. Dan jangan berpikir bahwa diam berarti lemah. Kadang diam adalah strategi. Pada akhirnya, kemenangan sejati bukan ketika orang lain jatuh. Kemenangan sejati adalah ketika kamu tetap berdiri, bahkan setelah disingkirkan. Karena harga diri bukan sesuatu yang bisa dihapus dari website, dari foto, atau dari cerita publik. Harga diri adalah sesuatu yang kamu jaga sendiri. Jika kamu suka cerita penuh makna seperti ini, jangan lupa untuk like agar lebih banyak orang bisa terinspirasi. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Menurutmu, apakah yang ia lakukan sudah tepat? Atau kamu punya cara lain yang lebih berkelas? Dan tentu saja,
Subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan kisah-kisah dramatis, inspiratif, dan penuh pelajaran hidup lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasi, agar setiap cerita baru langsung sampai ke kamu. Sampai bertemu di cerita berikutnya.